Kalau ketemu sama teman-teman selalu teriak gitu, bercanda gitu. Jadi nggak ada mengeluh dia sakit atau enggaknya, dia nggak pernah gitu, nggak pernah cerita. Mati ya mungkin supaya ini ya situasi bisa cair gitu ya, dia nggak mau menceritakan tentang sakitnya dia gitu. Dan orangnya baik. Ya, sepengetahuan saya sih dulunya jantung ya, jantung. Terus sempat operasi sampai berapa kali keluar masuk rumah sakit. Nah, kalau yang terakhir ini mungkin udah merembet ke yang lain atau gimana gitu. Ya ini mungkin udah puncaknya dia ini kali ya. Mungkin udah nggak kuat kali ya. Apalagi udah masuk ICU segala macam udah. Karena kita juga dikirimin foto teman-teman update gitu yang besok ke rumah sakit, update ke grup WA Paski. Kondisinya seperti itu udah kritis di ICU. Dan beberapa hari kemudian sekarang ini kita dapat kabar beliau sudah meninggal. Yang mengabarkan saya baca dari grup aja gitu, dari teman rawat juga, Pak saya namanya. Itu aja gitu kabarnya. Ya nggak tahu, mungkin pikiran juga kali ya dari anaknya begitu informasi gitu dia. Itu gitu. Sakit ditambah lagi sakit secara fisik, kemudian sakit pikiran juga. Ya mana ya, ya udah takdir mungkin yang nggak seperti itu. Ya memang dalam kondisi pandemi ini memang kita apa ya, apalagi pekerjaan gitu yang semua mengalami gitu loh ya. Kalau yang masih sehat-sehat aja mungkin nggak begitu ini ya, tapi kalau udah yang sakit terus dipikirkan juga dengan dia punya tanggung jawab, istri dan anak-anak juga masih ada yang kuliah, ada yang sekolah gitu. Kemarin Paski sempat bantu juga pas dia lagi dirawat. Jadi kalau Paski itu setiap ada teman-teman yang sakit atau yang butuh bantuan, Paski akan bantu. Insya Allah yang anak yang kedua ini kan dia mau SMA, lulus SMA, kita mau kasih beasiswa juga kuliah gitu di Universitas Asafiah. Kita juga ada kerjasama dengan universitas. Ya kalau kenangan ya gitu aja, kalau panggil saya Kak Wowo gitu dia. Si Murphy yang menjadi kenangan dari dia itu. Kalau untuk lainnya enggak. Yang lebih dekat kan Kiwil kan satu grup sama Yadi itu, Sembako Group. Mungkin banyak itu kisah-kisah yang menjadi kenangan sama dia. Ya, iya dia suka bercanda-bercanda gitu aja. Orangnya bukan tipe pendiam dia. Suka ngajak orang lain bercanda. Pokoknya siapa aja gitu akan diajak bercanda sama dia. Dia tahu aja. Waktu itu pernah dia sakit, perutnya kembung, keadaan kulitnya berubah warna jadi agak hitam-hitaman. Dulu kan orang jantungnya bocor atau apa gitu. Jadi seperti itu, operasi agak mendingan, aktivitasnya jalan lagi. Dia sama Daus Mini itu ikut ceramah sama ustaz-ustaz, dia jadi MC-nya gitu. Nah terakhir waktu halal Paski tahun kemarin kalau nggak salah dia hadir. Nah itu keadaannya seperti biasa aja gitu. Masih dari keluarga malam ini ya? Besok pagi? Ya, besok pagi jam 9. Berarti sekarang hari Jumat, Sabtu besok. Insya Allah. Ada mungkin ada teman-teman pasti yang hari ini malam ini nggak sempat ngelawat, ya mungkin besok ikut antar ke makam. Nah, insya Allah almarhum di sana menjadi tenang. Terus pokoknya anggota Paski teman-teman mendoakan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa. Ya buat keluarga juga ditabahkan hatinya, kemudian diikhlaskan kepergian dari suami ataupun dari bapak dari anak. Terima kasih banyak Pak Jarwo.
olah TKP ke sana, Mbak. Masih kita lengkapi saksi-saksi yang lain. Kemarin sudah saya sampaikan 2 tersangka yang jadi tersangka masif menyebarkan. Untuk di berkasnya saudari GA dan juga MYD ini itu dijadikan saksi juga. Kemudian ada beberapa saksi ahli, ya itu yang kita lengkapi dan akhirnya kita gelarkan mana kekurangan sehingga nanti pada saat kita menyerahkan ke JPU untuk tahap 1 biar sudah bisa lengkap, tidak ada balik-balik lagi. Oke, kita lengkapi dulu semuanya sambil berjalan jalan ini. Kasus tetap berjalan, termasuk yang 2 tersangka yang masif, ya kami sudah menyerahkan, kami masih menunggu dari hasil jaksa penuntut umum sini apakah sudah lengkap atau belum, karena kemarin kan waktu tahap pertama sudah diserahkan masih ada kekurangan, ya sekarang ini sudah kita serahkan lagi sesuai permintaan dari jaksa penuntut umum. Kita menunggu, mudah-mudahan bisa P21 untuk yang 2 tersangka yang masih menyebarkan. Untuk yang masalah GA sama MYD kita masih melengkapi semua nanti. Kalau sudah lengkap kita akan kirim tahap. Kabarnya kan juga akan ada olah TKP. Dirimu sendiri seperti apa gitu menanggapi ini? Nggak apa-apa, kita mah sesuai prosedurnya aja, yang mesti gimana kita ngikut aja. Jadi memang kita hormatin aja, mesti wajib lapor ya lapor. Nanti ada kabar apa lagi mesti ngapain ya kita akan ikutin proses hukum yang ada aja. Nanti akan diinformasikan kepada kita. Tadi ada sempat bahas itu juga Bang? Belum. Nggak ada. Tadi intinya tadi cuma tanda tangan wajib lapor, menjelaskan bahwa minggu lalu itu klien kami melaksanakan isolasi mandiri, itu aja. Kalau untuk olah TKP, saya kurang tahu ya, tapi yang pasti saya serahkan ke pihak berwajib. Kalau memang saya harus ikut ya, saya akan ikut. Kalau untuk saya belum. Ya akan ikut kalau memang diminta ikut. Seperti yang tadi saya bilang, ya ikhlas jalani proses hukumnya ada. Kalau untuk masa dari Gisel nggak ada obrolan sama sekali, karena memang kita sendiri-sendiri ya. Pernah barengan kita karena memang nggak ada komunikasi, nggak ada obrolan apapun. Oh sudah lama sih, sudah lama banget. Lama banget pokoknya, sebelum tahun 2019. Karena memang nggak ada urusan juga ya, jadi ya memang stop, kita nggak ada komunikasi. Kalau saling support, tetaplah. Mungkin sebagai teman pasti bakal saling support. Memang kemarin sudah ada pertemuan, pihak Rizky sama adiknya menghadiri undangan kita. Pihak Teddy pun didampingi oleh 2 staf saya sudah melakukan pertemuan. Saya lihat sih tensinya udah mulai pada menurun ya, egonya masing-masing udah turun. Jadi kesepakatan sih belum ada, tapi titik untuk menuju ke arah sana sih sudah dibicarakan. Jadi mudah-mudahan sih minggu depan atau 2 minggu lagi mereka sudah duduk sama-sama, sudah bikin mudah-mudahan ya sudah bikin perdamaian sehingga kasus ini selesai juga gitu. Temuannya minggu lalu sekitar jam 5 sore di Bandung. Kedua belah pihak sih yang menginisiasi. Saya kontak lawyernya juga, terus memang mereka juga tidak ada kesibukan di Jakarta, mereka melakukan pertemuan di Bandung gitu. Kalau itemnya sih banyak, cuman kita belum sampai tahap sana pembahasannya gitu. Karena memang kedua belah pihak sudah mengadakan sudah komit lah bahwa kasus ini memang harus diselesaikan dengan baik-baik dan kekeluargaan. Kasus ini juga sudah mulai mereda juga, sudah mengadakan pertemuan dengan dengan itikat menyelesaikan dengan baik-baik, kan sudah alhamdulillah bagus juga gitu. Nah itu mungkin yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Teddy sih mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa, saya nggak masuk ke sana ya, cuman mungkin sih apa ya kebutuhan anak-anak gitu, mungkin tinggal sekolah atau apa gitu. Udah anak-anak mah udah tenang, nggak perlu ditenangin juga, udah santai. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka gitu. Udah dewasa lah itu. Di urusan yang terlalu sensitif dan mendalam aku nggak nanya, karena tujuan aku menelpon dia make sure, memastikan ada masalah, ya benar. Nah yang kedua adalah posisi kamu di mana, aku di apartemen.
Steven di rumah. Nah, anak-anak sama Steven di rumah. Apa yang mesti aku lakukan biar kalian back to normal? Ya, gimana ya Ustadz, susah aku jelaskan. Minta doanya aja deh, nah gitu. Biar semua baik-baik aja. Bisa nggak doain aku Ustadz? Bisa dong gitu. Oh gitu ya, iya. Boleh nggak aku telepon Steven atau WA Steven untuk ya paling nggak aku jadi mediasi lah. Hari itu juga aku WA. Hari itu juga aku telepon online. Statusnya kan berdering kelihatan, berarti ya sudah mungkin dia capek atau syuting semalam. Aku WA. Cuman sampai hari ini nih belum ada jawaban, belum ada balasan dari Steven. Tapi kalau aku lihat di Instagramnya, IG story-nya aktif. Mungkin kita berhusnudzon, berbaik sangka saat ini keduanya sedang introspeksi. Saya kurang tahu, tapi yang saya tahu dan saya sudah tanyakan, seperti yang saya sudah bikin pernyataan sebelumnya, bahwa setahu saya mereka baik-baik aja gitu ya. Saya sih berharap mereka juga baik-baik aja gitu loh hubungannya, karena selama ini memang saya lihat baik-baik aja gitu. Selin sama saya ya selama berumah tangga ya paling cerita-cerita seperlunya saja gitu, karena saya percaya juga sih dia tuh nggak kalau nggak sampai dia sudah ngerti caranya menghandle urusan. Kalau ada masalah atau ada apa tuh dia bisa find the solution gitu loh for her gitu ya, for her problems. Jadi kecuali itu udah pelik atau bener-bener gimana, mungkin baru dia akan diskusi ya macam-macam lah itu kan. Tapi selama dia nggak ngobrolin nggak apa, itu saya anggap nggak ada masalah, karena apa, she can handle it. Aku sakit hati ya karena banyak orang yang mengejudge aku tanpa tahu hati aku sebenarnya seperti apa, tanpa tahu apa yang udah aku lewatin dalam hidup aku. Aku sedih sih, aku sakit hati, tapi mau gimana ya, mereka juga berhak menilai aku gitu. Mereka berhak nilai aku, ya aku intinya merendahkan diri aku aja lah. Ya aku minta maaf kalau emang mereka gak suka sama aku. Apa mungkin aku punya kesalahan sama mereka, aku juga minta maaf aja. Intinya aku gak pernah mau punya masalah dalam hidup aku, ya gak, aku rasa semua orang juga gak mau punya masalah ya. Kalaupun aku cuma mau cari sensasi, aku mau tenar, kenapa mesti dengan cara kayak begini gitu. Enggak sama sekali. Yang aku mau sekarang cari nafkah, cari uang, bekerja dengan baik, hidup di jalan Tuhan. Itu aja. Aku merasa gini, Tuhan gak pernah tidur, intinya gitu aja. Ketika saya telepon Selin, nadanya itu nada sedih. Nada bagaimana agar rumah tangga ini utuh kembali. Karena apa? Ada anak-anak ya. Nggak mudah untuk melakukan satu tindakan atau action di mana mereka mengarah ke arah yang diberitakan media. Selin wanita yang dewasa ya. Dia siap menjadi seorang ibu dengan berbagai macam keadaan. Jadi contoh kasus begini, Selin itu sangat care, peduli kepada masalah orang lain. Dia suka bantu teman-temannya. Dia dermawan juga, suka ikut aksi-aksi sosial sama teman-teman. Saya ini ibunya, masalah support dan doa ya I don't have to say anything karena itu adalah sangat-sangat apa ya, boleh dibilang semua orang tua pasti mendoakan anak-anaknya. Semua orang tua baik atau buruk pasti akan mendoakan dan berharap yang terbaik bagi anak-anaknya, apapun itu. Jadi ya kalau dibilang support atau doa buat Selin, I always hope the best for my children, include ya dia terutama dalam hal hubungannya ini, apapun. So yes, saya support gitu. Saya doakan yang terbaik. Tanggapan aku apa ya? Aku cukup lucu sih. Karena ya sebetulnya mungkin di situ ada kata-kata yang belum tuntas dari Manda gitu. Waktu aku juga sempat lihat videonya, di situ Manda bilang sebetulnya dia pengen menikahnya itu 2 kali. Ya sebetulnya wajar sih ya. Kadang perempuan pengen menikah di umur muda. Aku pun seperti itu gitu ya. Cuman memang
yang namanya menikah itu kan perlu kesiapan, perlu banyak hal lah yang harus apa ya istilahnya dirancang gitu, yang direncanakan dulu gitu dengan matang-matang. Ya Manda mungkin dia ada kepikiran kalau bisa nikahnya waktu umur 18 tahun, tapi sayangnya ya emang belum waktunya Tuhan gitu, belum apa ya emang belum waktunya. Terus umur 21 dia pengennya nikah, cuman sekarang 21 dia juga lagi kerja nih. Kayaknya sepertinya sulit gitu ya. Jadi ya udah, maksudnya di situ ya udah dia pengen ngasih tahu dia pengen nikah muda, tapi sayangnya tidak akan bisa dibilang akan nikah muda gitu. Kepengennya menikah di umur 18 dan 21. Kepengen menikah sudah 2 kali tapi gagal gitu. Iya, di situ Manda agak salah mungkin berbicaranya. Jadi orang yang di luar sana mungkin kayak melihatnya cuma sepintas, jadi kayak kok gitu kok maksudnya Manda udah pernah nikah gitu. Sebenarnya belum, karena aku pun juga bernikah. Masa nggak mungkin lah Manda udah lebih dulu nikah terus nggak ada yang tahu gitu tiba-tiba. Selalu aku tahu sih siapapun yang deket sama dia gitu, pasti dia selalu cerita sama aku, karena ya Manda tuh juga temennya bisa dihitung dengan jari lah ya. Dia maksudnya temen dia banyak, tapi yang benar-benar deket banget yang tahu semua isi hatinya tuh nggak semuanya gitu. Jadi ya bisa dibilang aku juga termasuk orang yang terdekat dari Manda. Oh pasti pernah banget. Ya memang kalau misalnya ada kondisi seperti itu, situasi yang memang dia lagi deket sama seseorang, terus dia cerita sama aku, itu pasti kita suka kayak ya ngobrol-ngobrol aja, kayak emang dia orangnya kayak gimana. Kadang kayak sampai yang ngobrol yang kayak emang Manda udah kenal dia gitu, emang udah ketemuan, kayak gitu sih. Itu pasti ada. Dan memang ya karena aku udah tahu Manda, jadi ya memang kita selalu kayak yakin man mau sama dia, pasti kayak gitu sih. Pasti ada sih momen-momen kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.